Hai hai hai, terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan jangan lupa tonton ceritanya sampai habis, oke? Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Bengkalis Riau, baru aja terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober di tahun 2022, di mana ditemukannya mobil pick up yang sudah terbakar bersama ada orangnya di dalam. Jadi di tanggal 27 itu kira-kira jam subuh gitu loh, antara mau subuh, ada orang ngeliat kayak yang ya ampun gitu kan. Ada mobil kebakar gitu, terus dia pergi lari nyari orang-orang kayak mau ngasih tahu ada mobil kebakar gitu. Ternyata dia pergi ke masjid, di mana masjid itu orang-orang baru pada selesai sholat subuh. Bapak ada mobil kebakar, coba kita lihat sama-sama. Dilihatlah sama orang-orang kayak bener-bener rame. Ya ampun, ada manusianya lah gitu yang kebakar di dalam. Ada orang yang langsung lapor ke kepala desa. Kepala desa datang ngeliat juga dan dia langsung ngelapor ke pihak berwajib. Pihak berwajib langsung datang dan melakukan evakuasi, melakukan pemeriksaan. Ini siapa nih mayatnya gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditanya juga kan warga-warga, oh mobil ini mobil Bapak Hendra. Karena bentuk orang yang meninggal ini juga udah nggak kelihatan lagi siapa ya, kayak bener-bener udah gosong. Jadi kayak polisi juga mestiin oh ini Bapak Hendra, mobilnya mobil milik Bapak Hendra, dan keluarga juga udah dikabarin. Di situ keluarganya bener-bener yang sedih banget, yang nangis banget. Istrinya Bapak Hendra ini bernama Susiani. Susiani juga yang kayak bener-bener terpukul atas kematian suaminya. Menurut Susiani, suaminya ini bilang nih, dari tanggal 26 dia bilang, "Ma, aku mau pergi dulu ke Duri, mau beli pupuk," kayak gitu kan di tanggal 26. Terus Susiani oke gitu. Dia waktu itu berangkatnya pakai minibus warna putih, bukan pick up yang ketemu saat itu ya. Terus dia pergi ke Duri, dan di Duri menurut Susi di jam 11 malam tiba-tiba Hendra nelpon, "Ma, kayaknya nanti aku pulangnya nggak pakai mobil kita ya, mobil kita di rental, aku pakai mobil lain," gitu. Terus Susiannya kayak, "Oh ya udah gitu, hati-hati." Terus tiba-tiba di tanggal 27-nya dia dapat kabar kalau suaminya udah meninggal dan dalam keadaan terbakar. Kemudian polisi bilang, "Ibu, sebelum polisi melakukan otopsi, pasti itu izin dulu ke keluarganya gitu loh. Kalau keluarganya udah ketahuan, izin otopsi." Dan Susiani bilang, "Bapak tidak perlu diotopsi, suami saya langsung saja dikuburkan." Mendengar jawaban Bu Susi, polisi tuh kayak yang, "Hah? Lah, kok gitu?" Kayak yang, "Suami kamu ini meninggalnya nggak wajar loh," gitu. Kayak yang tiba-tiba mobil pick up kebakar, kayak yang kamu nggak curiga gitu, kok tiba-tiba ini minta langsung dikuburin. Biasanya menurut psikologis yang udah polisi sering temuin, kalau ada orang yang meninggal nggak wajar, keluarganya pasti kayak bilang, "Saya mau ini diusut tuntas siapa pembunuh suami saya, karena ini nggak masuk akal," biasanya kayak gitu kan. Tapi ini kayak yang langsung dikubur. Maksudnya kayak ikhlas sih ikhlas, tapi bukan berarti hukum itu nggak berjalan kan gitu menurut polisi. Akhirnya polisi ini curiga, kok bisa si Susiani suaminya meninggal ikhlas. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan. Di pemeriksaan tersebut ditemukan kalau handphonenya almarhum Bapak Hendra ini masih aktif dan lokasinya itu ada di Siak. Terus polisi di tanggal 28 langsung pergi ke Siak, dan di tanggal 29-nya, tepatnya itu di jam 9 malam, polisi nemuin ada Hendra. Hendra yang kemarin katanya meninggal itu, ada Hendra di sebuah gubuk-gubuk kayak gitu, yang langsung polisi, "Lah Anda kan bukan meninggal," gitu, kayak yang langsung ditangkap lah, curiga. Ini orang katanya udah meninggal. Terus istrinya juga kemarin ikhlas banget, pasti ada apa-apa, ditangkaplah Bapak Hendra ini. Dan si Susi juga ditangkap.
Setelah dilakukan interogasi, mereka mengakui kalau sebenarnya yang meninggal itu adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Jadi di tanggal 26 itu, ini versinya si Hendra, versi yang sebenarnya. Tanggal 26 dia itu sengaja ke Duri untuk nyari orang, untuk random. Karena ternyata dia udah punya siasat buat ngebunuh orang, ngebuat skenario nanti orang akan dibakar dan ceritanya itu dia biar nanti istrinya si Susi bisa ngajuin polis asuransi. Nanti kalau polis asuransinya ini beres, mereka bakal dapat 150 juta. Tapi ternyata sebelum polis asuransi ini keluar, udah keburu ketahuan. Kecurigaan itu kayak yang bener-bener kelihatan banget, mulai dari Susi nangisnya itu kayak maksudnya gini loh, polisi itu juga pasti udah belajar yang namanya psikologis, udah beberapa kali ngeliat kejadian yang kayak gitu, nggak yang cuma sekali gitu kan. Kayak mereka tahu lah kayak ini kok nangisnya nggak natural banget gitu. Wih, kelihatan banget ini kayak nangisnya acting. Terus yang tadi disuruh otopsi dia nggak mau, jadi mencurigakan. Pas handphone suaminya dicek ternyata masih aktif gitu. Jadi kayak yang kalau nomornya sih udah ganti, tapi polisi itu bisa meriksa kalau ini HP masih aktif gitu. Terus kata Hendra juga di saat itu si ODGJ ini dia ketemu nih di jalan. Terus dia samperin ODGJ itu, dia beliin somai. Oh my god, dia kasih somai itu gitu. Terus kayak ODGJ itu merasa kayak ya ampun ini baik banget, mungkin gitu ya, nggak tahu juga apa pikiran ODGJ itu, tapi ODGJ-nya ngerasa seneng. Terus kata si Hendra gini, ini saya kasih 5.000. Dia ngasih somai sama uang 5.000. Terus dia janjiin ke ODGJ gini, kamu ikut saya ya gitu, nanti di tempat saya kamu dapat kerjaan. Pokoknya dia ngerayu-ngerayu ODGJ itu. ODGJ yang namanya juga ODGJ kayak yang dia iya aja kan. Terus diajak lah sama si Hendra. Setelah itu dia nyari tempat yang sepi, udah ketemu kayak yang ini pas nih, mantep nih. Ada broti, kira-kira ukurannya itu 50 cm, yang gede lah brotinya. Dia ajak itu ODGJ dan dia pukul badannya sampai 6 kali pakai itu broti, dan ODGJ-nya meninggal. Setelah ODGJ meninggal, dia bawa lagi ke tempat dimana dia mau ngebakar. Jadi tempat dia ngebunuh sama tempat dia ngebakar itu tuh berbeda gitu loh. Udah setelah dia bakar ya dia pergi, kayak bener skenario ini sebenarnya itu udah lancar jaya banget gitu loh, kayak yang udah polisi juga udah kayak yang ini Pak Hendra gitu. Cuma karena istrinya ini actingnya enggak, maksudnya kayak yang udah mencurigakan, makanya polisi cepat tahu ternyata Bapak Hendra ini punya utang 180 juta ke banyak orang, kayak yang di sini ada utang, di situ ada utang, di mana-mana ada utang. Jadi kayak dia tuh pusing gitu, gimana nih aku cara bayarnya, sampai ketemulah ide buat dapat hasil atau dapat polis asuransi gitu kan. Dia juga ngancem sama istrinya, kamu pokoknya jangan bilang-bilang ke siapa, ini rencana kita berdua. Pokoknya dia ngancem-ngancem istrinya, dia bakal kayak mau bilang, mau nyiksa istrinya kalau istrinya nggak ikut sama rencana dia ini. Terus setelah akhirnya mereka ketahuan, mereka diinterogasi, mereka juga udah ditangkap. Pokoknya hasilnya udah jelas lah kalau ini tuh rencana pembunuhan. Akhirnya mereka akan dikenakan sanksi maksimal 20 tahun penjara. Gini nih, karena utang sana sini. Sebenarnya mereka itu nggak miskin gitu ya guys, nggak ada uang banget, bukan. Cumanya mungkin karena utangnya udah yang kesana sini kan, jadi pusing gimana, sampai akhirnya dapatlah ide yang jahat banget sampai tega ngebunuh orang. Walaupun ODGJ kan tetap aja gitu, itu manusia ya. Dan untuk keluarga ODGJ ini sampai sekarang belum ketahuan siapa, kayak belum ada yang merasa kehilangan atau bagaimanapun. Tapi ya
Ini sedih banget, kayak polos banget loh DGJ itu gitu, yang kayak cuma dikasih somai uang 5.000 udah mau ikut-ikut sama orang asing. And thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Jangan lupa tonton di cerita-cerita lainnya. Bye-bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.